Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya, Cinta Sunnah. Bahwasannya di balik sunnah ada kejayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Israel, yaitu malaikat maut, yang tugasnya nanti adalah untuk mencabut nyawa manusia. Apa dan bagaimana malaikat maut ini? Kita simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Disebutkan di dalam riwayat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malaikat maut, ia diberi tabir beribu tabir yang besarnya seluas langit dan bumi. Andai kata air laut atau air sungai yang berada di seluruh dunia kemudian dituangkan ke atas kepala malaikat ini, maka setetes pun tidak akan ada yang jatuh ke bumi. Memang malaikat ini berjisim yang latif halus. Ia dapat mewujudkan dirinya yang sebesar-besarnya dan dapat mengecilkan dirinya yang sekecil-kecilnya, sehingga tidak tampak pada pandangan mata manusia. Sesungguhnya malaikat maut itu adalah malaikat yang menyebabkan datangnya kematian pada tiap-tiap manusia. Kedatangan maut itu adalah dari sebab ruh yang ada pada manusia. Dicabut dan dikeluarkan oleh malaikat itu yang telah diberi tugas untuk mencabut ruh manusia. Maka bila ruh itu sudah tidak ada lagi dalam tubuh manusia, lalu tubuh itu menjadi mati. Ibarat batu baterai yang sudah tidak ada strumnya lagi, berarti dia sudah tidak bekerja lagi. Demikianlah pula tubuh manusia, karena sudah tidak ada ruhnya lagi, ia menjadi mati. Kita semua sudah yakin dan meyakini bahwa semua makhluk yang hidup ini pasti akan merasai mati, baik manusia, hewan, jin dan setan maupun malaikat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Hanya saja waktu datang kematian itulah yang berbeda-beda. Ada yang mati waktu sekarang, yakni meninggal sebelum datang hari kiamat, seperti kita bangsa manusia dan jin, binatang, dan ada yang datang kematiannya nanti sesudah datang hari kiamat, seperti bangsa malaikat, iblis dan setan. Namun secara ringkasnya bahwa semua makhluk pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat kita tolak atau kita sengaja menghindarkan diri dari kematian. Banyak sekali orang yang takut akan mati, akan tetapi ada juga yang ingin cepat-cepat mati. Kedua macam golongan ini adalah keliru alias tidak benar. Yang penting bagi orang yang masih hidup adalah mencari bekal, maka salah satu jalan untuk memperoleh bekal adalah dengan takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan mencari bekallah kamu, maka sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Dan menurut syarak yang dinamakan takwa itu adalah melaksanakan perintah agama yang fardu maupun yang sunat, dan sanggup menjauhkan larangan agama yang berat maupun yang ringan. Setelah kita mengetahui, maka mudahlah kita memahami apa sebenarnya yang dikatakan mati itu. Sedang kalimat mati itu memang benar ditakuti oleh kebanyakan manusia, dan paling disegani oleh manusia, mau tidak mau, suka tidak suka. Akan tetapi, jika manusia itu mengerti apa hakikatnya mati itu, tentulah tidak demikian keadaannya. Mati adalah perpisahan antara ruh dan tubuh kasar manusia. Dalam artian kembali ke asal masing-masing. Yang berasal dari tanah kembali kepada tanah, dan yang berasal dari alam rohani maka kembali lagi ke alam rohani. Adapun jasad halus ialah rohani, sekalipun dia telah mati, namun hubungan masih tetap berlangsung dengan rohani manusia yang masih berada di dunia ini. Dia masih mengharapkan sanak kerabatnya yang dicintainya yang masih hidup supaya menjadi orang yang baik dan suka beramal soleh. Mereka merasa bahwa kedudukannya sekarang ini di alam barzah lebih bebas daripada ketika mereka masih berada di dunia dahulu, di mana waktu masih di dunia mereka banyak mengalami rintangan dan halangan. Oleh karena itu, orang tidak perlu meratapi atau menyesali orang mati itu secara berlebih-lebihan. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang menatapi yang sudah mati secara berlebih-lebihan, tetapi hendaklah suka mendoakan kepada orang yang sudah mati itu. Di samping itu, kita harus ingat pula bahwa mati itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati tidak akan berpisah.
Maka dengan adanya mati, manusia dapat memahami bahwa ia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, karena hidup dan mati adalah ciptaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat kedua sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling bagus amalannya. Dalam keterangan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mati lebih dulu daripada hidup, dengan arti agar supaya mati itu banyak mendapatkan perhatian oleh manusia, sebab mati itu adalah merupakan sebagai pintu gerbang bagi kehidupan yang abadi. Seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun wa anta qautul maut. Mati itu adalah pintu dan tiap-tiap orang akan memasuki pintu itu, sedang engkau menjadi makanan mati. Maka bagi orang-orang mukmin tidak perlu takut mati, malah mati itu adalah merupakan pintu gerbang untuk masuk ke alam barzah, sementara menunggu datang masanya memasuki alam akhirat. Maka di alam barzah ini dia sudah dapat melihat apa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal perbuatannya. Maka di saat itu ia telah merasa gembira dengan hasil amal perbuatannya yang tidak mengecewakan. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.